Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Senang sekali Ustazah bisa bertemu kembali meskipun masih melalui video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk seluruh siswa-siswi kelas 1B SDIT Harimiyah dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kalian dan menjadi anak yang soleh-soleha membanggakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi belajar sebelumnya, dan mudah-mudahan di video kali ini kita akan mendapatkan banyak kebaikan yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa, sebelum kita memulainya, kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, di video kali ini kita akan belajar pada pelajaran ke-8, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Raja. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah salah satu Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Malik. Nah, Al-Malik ini merupakan salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna sendiri itu artinya nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna. Pada dasarnya jumlah Asmaul Husna itu ada 99, dan mungkin sudah pernah kalian dengar yang biasa dibaca orang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama Allah atau Asmaul Husna, dan jumlahnya ada 99. Nah, Al-Malik sendiri artinya adalah Maharaja. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala merajai seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya raja untuk seluruh alam, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Karena Allah yang menciptakan, makanya disebut Allah Maharaja atau Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah juga yang mengatur alam semesta beserta isinya. Allah yang mengatur bulan berputar mengelilingi bumi, kemudian bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, Allah juga yang mengatur matahari itu terbit dari sebelah timur dan tenggelamnya di sebelah barat. Nah, jika nanti di hari kiamat itu justru yang terjadinya terbalik, matahari itu terbitnya dari sebelah barat. Nah, jika itu terjadi, maka sesungguhnya itu adalah waktu di mana seluruh alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah yang kita kenal dengan hari kiamat. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk meneladani Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Malik atau yang Maha Raja, ada beberapa cara kita untuk meneladaninya. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha merajai seluruh alam. Jadi kita munculkan dulu keyakinan bahwa Allah adalah Maha Raja. Allah adalah Maha Pencipta. Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya. Allah yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan planet-planet, menciptakan matahari, bulan, bintang. Allah semua yang menciptakan. Maka sewajarnya lah kita harus yakin dan percaya bahwa Allah lah pemiliknya, Allah lah yang menjadi raja, pengatur untuk seluruh yang ada di alam semesta.
Kemudian yang kedua, cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik yaitu berlaku adil pada diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya ini contoh, misalnya kita tidak mau orang lain menghina kita atau ngolok kita, maka sama. Orang lain juga tidak mau jika dirinya dihina atau diolok-olok. Nah, jadi jika kita ingin orang menghormati kita, maka begitu juga kita harus menghormati orang lain. Karena apa yang kita rasakan sama yang dirasakan oleh orang lain. Kita merasa bahwa sekolah ini susah, banyak tugas. Yang lain juga ketika sekolah juga banyak tugas, ya. Tapi mereka tidak mengeluh dan tidak merasa kesusahan karena itu adalah kewajiban. Jadi dengan berlaku adil pada diri sendiri dan sesama, insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijak, yang lebih apa ya namanya itu, lebih bisa menghargai orang lain, ya. Jadi kita tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain karena kita sendiri juga tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain. Nah, itu namanya berlaku adil pada diri sendiri dan sesama. Kemudian yang ketiga, cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah berperilaku tegas dalam keseharian. Nah, maksudnya apa ini Ustazah? Maksudnya adalah jika kita punya kewajiban, maka tegaslah dengan kewajiban kita itu. Contoh, harus bangun paling tidak pas azan subuh. Nah, itu harus. Karena apa? Karena kita harus melakukan atau melaksanakan sholat subuh. Kalau kita bangunnya jam 6, itu bukan sholat subuh, itu namanya sholat syuruk, ya, bukan sholat subuh lagi. Dan ketinggalan kita sholat subuhnya, sudah menghilangkan satu kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya kita dapat tugas dari guru, entah itu PR, entah itu tugas harian, ya, maka berlaku tegaslah pada diri kita untuk bisa menyelesaikannya, meskipun oleh kita merasa bahwa tugas guru itu agak sulit atau terasa sulit. Namun kita harus menyelesaikannya. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita, bukan kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru lesnya. Karena yang dapat tugas adalah kita, yang belajar adalah kita, yang sekolah adalah kita. Jadi tugas-tugas itu kita yang kerjakan. Jangan nanti karena saking capeknya suruh mamanya yang tulis tugasnya atau suruh guru lesnya yang nulis. Tidak boleh kayak gitu, ya. Itu namanya kita melemahkan diri kita sendiri, tidak tegas dengan diri kita. Nanti kalau kita terbiasa seperti itu sampai besar, kita jadi orang-orang yang lemah, malas jadinya. Padahal sebenarnya kita punya kemampuan untuk menjadi anak yang cerdas, namun karena kita melemahkan diri kita sendiri, tidak tegas dengan tugas-tugas harian kita, maka nanti kita akan menjadi anak-anak yang punya kepribadian pemalas. Nah, itu tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik anak-anak, demikian untuk pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, ya. Tidak begitu banyak karena nanti akan kita sambung di video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian mengerti, dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah adalah Maharaja, atau Allah mempunyai asma, sifat atau nama, yaitu Al-Malik, pencipta, Maharaja. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran hari ini hingga selesai, dan kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.